Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paradigma ekonomi kelembagaan dalam analisis mikro dan makro. Paradigma ini mencakup analisis mikroekonomi, yaitu perilaku ekonomi individu dan perusahaan, serta makroekonomi yaitu perilaku ekonomi secara keseluruhan dan dampaknya terhadap masyarakat. Analisis mikro dan makro adalah dua pendekatan berbeda dalam memahami dan menganalisis ekonomi. Keduanya membantu memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana perekonomian berfungsi dan saling berhubungan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang analisis mikro. Analisis mikro fokus pada elemen-elemen ekonomi secara individu atau unit-unit ekonomi kecil. Ini berarti memeriksa perilaku konsumen, produsen, dan pasar individu. Nah, beberapa topik yang termasuk dalam analisis mikro meliputi yang pertama, yaitu teori permintaan dan penawaran. Teori ini ngomongin tentang gimana barang atau jasa itu diinginkan atau ditawarkan di pasar. Bayangin seperti kamu lagi berjualan sesuatu. Harga barang itu dipengaruhi sama berapa banyak orang yang mau beli, disebut permintaan, dan berapa banyak yang siap dijual atau disebut penawaran. Nah, kalau banyak yang mau beli tapi barangnya dikit, harganya bisa naik, ataupun sebaliknya. Yang kedua, teori produksi dan biaya. Nah, ini tentang proses bikin barang atau jasa dari awal sampai jadi dan berapa biaya yang dikeluarin buat bikin itu semua. Jadi, ngomongin tentang hubungan antara berapa banyak barang yang bisa diproduksi dan berapa besar biaya yang harus dikeluarin. Misalnya, kalau mau bikin lebih banyak barang, biasanya biayanya juga akan naik. Jadi, teori produksi dan biaya ngomongin tentang hubungan antara berapa banyak barang yang bisa diproduksi dan berapa besar biaya yang harus dikeluarin. Yang ketiga, struktur pasar. Di sini, kita bahas tentang bagaimana pasar itu diatur. Ada pasar yang banyak penjual dan pembeli atau biasa disebut persaingan sempurna. Ada yang cuma satu penjual saja atau biasa disebut monopoli. Atau ada yang di tengah-tengahnya, yaitu persaingan monopolistik dan oligopoli. Setiap struktur pasar punya efeknya sendiri ke harga dan cara penjualan barang. Yang keempat, efisiensi pasar. Efisiensi ini ngomongin tentang seberapa baik barang atau jasa itu diperdagangkan di pasar. Kalau pasar efisien, artinya harga barang mencerminkan nilai sebenarnya. Gak ada kesenjangan besar antara harga yang seharusnya dan harga yang ada di pasar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.